Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana yaqul min syartil murid as-sadiq an la yanqul qadamahu ila haddin min hududi nafsihi fa inna sidqal iradah yadhhabu min al-qalb kulli yudhibu min kulli al-qalb kulli shahwah. Wa kana yaqul al-murid as-sadiq sayruhu bi batinihi wa zahiruhu tab'un wal 'abid sayruhu bi zahirihi wa batinuhu tab'. Wa kana yahul ila al-murid li syaitan fi ma'siyatin falam yasir 'alayha bal taba wa raja' fa ka'annahu lam yanqad lah. Wa kana yaqul iyyaka ayyuhal murid an tatlub ahadan min al-khalq la yu'dhik fa inna Allah ta'ala laula arada sitra awliya'ih ma sallat 'alaihim man yu'dhihim wa yanqushum fil majalis wa yastahzi' bihim thumma innahu ta'ala labudda an yantasir li awliya'ih wa yantaqim mimman adahum walau lam yatlubu min Allah dhalik. Wa kana yaqul ra'su malil murid fi wujud iqbalihi ala af'alil qaum. Wa kana yaqul amalul murid ala istinarati qalbi khairun lahu min iktharil amal. Wa kana yaqul law bashar sarihal haqa'iq qalbal murid as-sadiq lam tasahul aqwan. Ila akhir maqala radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala al-Imam Sya'rani fi kitabihi al-Anwar al-Qudsiyah nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Min syartil murid as-sadiq, daripada syarat seorang murid yang benar-benar, yang sungguh-sungguh dalam Allah, an la yanqul qadamihi aw qadamahu ila haddin min hududi nafsih, tidaklah dia melangkahkan kakinya dengan bersandarkan nafsu yang dia miliki maupun syahwat, gak pernah memilih sesuatu, gak pernah melangkah kepada sesuatu dengan berdasarkan syahwat dan hawa nafsunya. Fa in sadaqal iradah yudhib minal qalb kulla syahwah. Kalau orang itu betul-betul sidik sama Allah, niscaya kejujuran itu yang akan menghilangkan semua syahwat duniawiyah yang ada di hati kita. Maka itu seorang murid jangan sekali-kali tergiur hawa nafsunya hingga akhirnya na'udzubillah melangkahkan kakinya berbuat suatu perbuatan yang bersandarkan dengan hawa nafsu tersebut. Maka itu senantiasa dituntut seorang murid untuk tidak berbuat sesuatu apapun, tidak berkata sesuatu apapun kecuali itu yang memang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La tashabal hawa illa ma'al mukhalafah. Jangan berteman dengan hawa nafsu kecuali dilanggar. Senantiasa kita itu melanggar nafsu kita. Nafsu itu ada aja yang minta. Dan gak ada yang namanya nafsu membawa kebaikan, itu gak ada. Inna nafsa la ammaratum bil su'. Yang namanya nafsu itu mengajak orang itu dalam keburukan. Kalau seorang murid sudah kebawa dengan nafsu tersebut, na'udzubillah, pasti dia tidak akan mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqul al murid shadiq sayruhu bi batinihi wa zahiruhu taba'. Murid yang shadiq itu yang penting hati. Kalau hatinya sudah baik, zahirnya ikut hatinya. Kalau orang ahli ibadah, yang penting ibadahnya. Dia beranggapan bahwa kalau ibadah sudah baik, hatinya ikut baik. Tapi kalau kita para muridin, kita yang penting hati. Kalau hati kita ini baik, hati kita niatnya lurus, amalan kita jadi lurus. Tapi kalau orang ahli ibadah, yang penting ibadah. Kalau sudah ibadah, insya Allah batinnya ikut baik. Dengan ibadah hatinya menjadi bersih. Tapi kalau kita enggak bersihin hati,
Langkah awal kita seorang murid itu hati dibersihi tempat pandangan Allah, nanti amalan kita jadi baik. Maka daripada itu, kita ini muridin, kita ini fakir, kita ini orang yang ingin menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting ini hati dibersihi, niat kita diluruskan, agar kita ini bisa benar-benar mempunyai amalan yang baik. Maka kalau berdasarkan dengan apa yang dikatakan muridin, kalau orang sudah akhlaknya nggak baik, amalannya nggak baik, pasti hatinya nggak baik. Lain dengan para ubat, kalau para ubat itu tidak penting itu amalnya soleh, hati ngikut. Tapi kalau kita tidak, kita ini yang penting hati, baru nanti pasti amalan ikut. Barang siapa yang amalannya buruk, pasti hatinya buruk. Gak akan pernah ada riwayat orang yang berbuat kemaksiatan atau berlaku dengan perlakuan yang gak baik, kemudian hatinya baik, gak mungkin. Karena yang namanya zahir itu tabak lil batin. Kayak yang namanya air. Air itu kalau bersih, ditambah air apapun, yang keluar juga air bersih. Tapi sebaliknya kalau yang namanya gelasnya itu kotor, dimasukin air sebersih apapun, yang keluar barang kotor. Hakadzal qalb. Kalau hati kita ini bersih, diibaratkan sebagai wi'a atau gelas yang bersih, maka kalau dimasukin air bersih, insya Allah jadi bersih. Tapi kalau enggak, na'udzubillah, kalau hati kita kotor, perbuatan kita semua pun bisa membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, wa kana yaqul idzan gadal murid li syaitan fi ma'siyatin lam yasir 'alaiha bal tab wa raja' fa ka'annahu lam yangadlah. Kemudian ingat, kalau seorang murid itu maksiat, pernah melanggar, kemudian dia tidak senantiasa lam yusirra 'alaiha, kemudian maksiatnya diberhentikan, bal tab, kemudian cepat taubat kepada Allah, maka kalau dia taubat seakan-akan tidak maksiat, sebagaimana dikatakan Rasulullah, ibu minadzam kamala dzambalah. Orang yang sudah taubat daripada kemaksiatan di mata Allah itu seperti orang yang nggak pernah berbuat kemaksiatan. Maka itu sudah dikatakan dari awal, seorang murid itu rukun awalnya adalah senantiasa kembali kepada Allah, yaitu taubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wa kana yaqulu ya ayyuhal murid an tatluba ahadan minal khalq la yu'dzik. Jangan sekali-kali menuntut untuk orang enggak menyakitimu. Jangan sekali-kali menuntut untuk orang menghargaimu. Jangan sekali-kali menuntut untuk orang tidak menyakiti hatimu. Beliau mengatakan fa innallaha ta'ala laula arada satra awliyaih masallat alaihim man yu'dzihim. Untung Allah itu kadang-kadang menutup para aulianya hingga enggak dilihat oleh orang. Kenapa? Karena supaya orang itu enggak kualat. Kalau orang tahu itu wali Allah kemudian dicaci, kemudian disakiti, pasti di situ kemurkaan Allah itu turun. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb, aku perangi. Tapi kadang para aulia Allah itu disembunyikan, memang itu sirnya Allah, supaya kalau orang menyakitinya nggak membawa kemurkaan. Tapi kalau dia nggak tahu, memang hukum nggak diberlakukan bagi orang yang nggak tahu. Makanya sirnya, ditutupnya para aulia Allah itu seperti itu. Wayangkishum mil majalis. Ya, kadang-kadang lah kalau seumpama di Batu ini ada wali yang kita tahu dia wali Allah, terus dia punya majelis kita nggak hadir, bagaimana murkanya Allah? Maka itu kadang-kadang aulianya Allah ini mastur, nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, kita nggak hadir, nggak disalahkan, kita nggak tahu. Inilah daripada hikmah saternya atau ditutupnya para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma ta'ala, tapi ditutup apapun wali Allah tersebut, tetap aja orang yang menyakitinya ada urusannya nanti sama Allah. Tsumma innahu ta'ala la budda an yantasir li auliyaih. Para aulianya Allah pasti dibela sama Allah. Wa yantaqim mimman adahum, dan Allah akan balas dendam bagi orang yang menyakiti mereka. Walau lam yatlubu minallahi dzalik, walaupun para aulianya itu tidak minta kepada Allah. Jangan ya Allah orang yang menyakitiku siksa dia, enggak minta seperti itu pun oleh Allah disiksa. Karena seseorang yang sudah dicintai oleh Allah, man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang mengumandangkan peperangan dengan para waliku, aku kumandangkan peperangan dengan mereka. Maka ingat dari apa yang dikatakan Sya'roni barusan, bahwa kita jangan cari manzilah di sisi orang, kita jangan mencari kedudukan di sisi manusia. Para aulia aja
Para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, mereka masih dicaci, mereka masih dihina, mereka masih disakiti. Lah kita ini la wali, wala kita orang-orang yang soleh, wala kita orang biasa. Maka tepat kalau kita masih disakiti orang dan lain-lain itu nggak salah, nggak berlebihan. Dari itu para muridin, para tulabul ilm, ayo wasiat-wasiat Imam Sya'roni ini diamalkan. Jangan sampai kita ini ikuti hawa nafsu kita, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Syekhuna Al-Habib Umar, beliau pernah berkata, kutratun minal hawa tufsidu bahran minal ilmi. Senantiasa beliau berkata, satu tetes hawa nafsu itu akan memudarkan samudra ilmu yang kita miliki. Kalau kita ini punya ilmu sampai selautan pun, tapi kalau sudah kita punya hawa nafsu, itu yang namanya samudra ilmu itu afsad, rusak, nggak ada nilainya. Oke, kalau kita ilmu sedikit, hawa nafsu kita selautan. Na'udzubillah min dzalik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.